Ibu Syarif. Beliau mempunyai 3 orang anak. Latar belakangnya adalah seorang pekerja yang bukan cuma dia kaki tangannya bosnya dulunya, tapi juga kakinya, tangannya, kepalanya, semua badannya buat bosnya. Iya, luar biasa sekali karena dia itu kerjanya nggak kenal jam. Nah, siapakah dia? Selamat pagi Ibu, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Bu, kayaknya full spirit banget nih hari ini. Ibu yang satu ini ya, saya kepo banget nih Bu. Ibu apa sih Bu yang bikin Ibu nih semangat banget gini nih hari ini? Ya, Luar biasa. sesuai dengan judul acara kita, My Feeling is My Spirit. Saya senang ya lihat keluarga hari ini bawa anaknya. Jadi nggak ada alasan anak nggak ada yang dapat nitipin anak. Oh, Gitu. wah. Kalau gitu, saya mau dong diceritain sama ibu tadi kayak dapetnya banyak banget tuh ya. Motornya ada 3, mobil, laptop, handphone. Apa sih Bu yang Ibu kerjain di Oriflame? Perkenalkan dulu ya, Oh, nama iya. saya Rida. Dulu saya bekerja di restoran nomor 1 di Indonesia selama 15 tahun. Dulu saya kenal Oriflame itu waktu sudah bekerja 13 tahun. Jadi di sini ada nggak yang bekerja di atas 13 tahun? Ada? Paling banyak 3 tahun ya. Kalau yang masih kerja 3 tahun bertobat jalanin Oriflame. Ya benar. Karena saya waktu itu bekerjanya itu udah 13 tahun baru kenal Oriflame. Saya join Oriflame itu Desember 2005. Kemudian baru aktif Oktober 2006. Waktu itu sih masih selama perjalanan 2005 ke 2006 itu masih ogah-ogahan. Karena dulu saya dari desa, saya kerja itu tahun 94 ya. Jadi dengan tamatan S1 saya langsung bekerja di restoran. Langsung jadi supervisor tahun 94 itu sampai saya kenal Oriflame 2005. Ya namanya juga supervisor gengsi ya, dulu ikut Oriflame masih 25.000. Saya bilang saya gengsi deh join Oriflame cuma gituan, saya lah gajinya gede loh. Di sini juga ada teman saya, mantan teman saya sesama kerja, jadi dia tahu siapa saya. Ya benar kata Bu Ana, saya itu bekerja dulu saya tuh setiap naik gaji tiap tahun itu saya dapat excellent plus dari bos. Karena saya itu bukan tangan kanan saja, kedua tangan saya dan kedua kaki saya bahkan seluruh badan saya untuk bos saya. Waduh. Ya, jadi dia tinggal bilang gini, kamu mau dapat nilai kenaikan gaji apa? Gitu. Sekarang ada nggak yang bosnya begitu? Kayaknya ketawa-ketawa nih kayaknya ngerasain juga nih Ya. apa yang Bu Rida rasain ya. Jadi gini, kalau misalnya kita bekerja, kita maunya kerjanya bagus, ya dapat nilai gajinya outstanding. Saya setiap kenaikan gaji itu selalu ditawarin outstanding sama atasan saya. Saya bilang saya nggak mau outstanding. Karena itu 100%, saya bukan orang yang 100%. Waktu itu saya pernah kerja itu izin sakit juga pernah, anak saya sakit juga pernah, dan saya juga suka pernah telat kerja. Jadi kayak saya tuh orangnya nggak outstanding waktu bekerja, tapi saya selalu di bawah outstanding itu nilainya excellent plus. Jadi selama 15 tahun bekerja saya selalu dapat nilai excellent plus. Nah, apa yang memutuskan untuk Ibu yang supervisor, jabatan besar, gaji besar, tapi mau fokus di Oriflame? Seperti Bu Shirley dulu waktu saya sudah punya anak ketiga tahun 2002, saya punya tadi yang anak saya paling kecil itu namanya Melati. Dulu waktu dia lahir itu 2002 dan sejak umur 3 tahun tuh dia suka sakit-sakitan. Jadi setiap bulan itu dia minimal sakit 2 kali. Jadi sejak dia tahu bahwa saya tuh pergi kerja, dia tahu kerja ya mak, kerja ya gitu terus. Jadi seakan-akan itu jadi beban pikiran dia. Jadi dia sakit-sakit terus. Kalau mau izin aja, ya udah kamu ke dokter aja dulu, kata bosnya kan. Nanti setelah ke dokter baru masuk kerja. Atau kalaupun hari itu izin kerja, pasti bosnya bilang ya udah kerjaan bawa pulang aja. Kamu boleh itu, tapi kerjaan dibawa pulang. Jadi memang saya nggak punya waktu untuk ngurusin anak. Dulu saya punya pembantu 2 yang ngurusin anak. Suami saya tugasnya di luar kota. Jadi memang anak itu tumbuh bertiga itu bersama pembantu. Jadi itulah sebenarnya yang saya putuskan. Saya pikir gini, saya punya penghasilan dari luar tapi bisnisnya apa ya?
Saya dulu udah pernah mencoba semua multi level yang ada di Jakarta itu udah saya coba. Wow. Karena dulu saya kerja di restoran tuh seluruh multi level, seluruh kartu kredit itu masuk ke kantor presentasi. Saya udah pernah coba tapi nggak ada, sampai saya ketemu dengan apel saya Bu Heni Pak Diki. Itu dia datang ke restoran saya waktu itu di Sunter, dia presentasi, dia cuma bilang begini, kamu sudah punya tabungan belum buat masa depan? Saya nggak mungkin ngajak kamu jalan Oriflame besok bulan depan bonusnya 5 juta. Emang kenapa Bu? Ya sudah, kamu kan sudah bekerja 13 tahun. Sekarang kamu ketemu sama suami, duduk di rumah, itu penghasilan. Berapa yang bisa kamu tabung dan itu tidak boleh diambil sama sekali dalam kondisi apapun. Setelah saya hitung sama suami saya, itu nggak ada loh Bu tabungannya. Jadi habis, dapat tanggal 1, tanggal 30 habis, dapat tanggal 1, tanggal 30 habis. Jadi saya pikir gini, setelah itu saya ketemu Bu Heni, dia bilang, ya sudah, kamu mau nggak jalanin Oriflame? Makanya mulai Oktober 2006 itu saya jalanin Oriflame. Maret 2007 saya jadi senior manager yang punya penghasilan 5 juta. Luar biasa. Jadi saya bersama Bu Sri, saya tuh dulu kerja itu saya berangkat setengah 4 subuh karena waktu itu shift saya masuk setengah 6. Jadi pulangnya jam 3. Jadi orang belum bangun saya udah berangkat kerja. Maka sholat subuh saya malah di restoran. Waduh. Itu yang saya jalani dulu. Saya punya anak 3. Nah, sekarang kan Ibu udah fokus di Oriflame. Saya dengar juga nih ya gosipnya, katanya Ibu Rida ini mengerjakan bisnis Oriflame-nya sama anaknya yang umurnya 14 tahun. Iya. Betul begitu Ibu? Tadi ada di slide foto saya yang ada 3 orang itu direktur saya, itu Bapak Wahyu ada di belakang. Kaki pertama saya, kaki kedua saya itu anak saya yang berumur 14 tahun yang selama ini ada di belakang layar saya. Jadi saya itu orangnya agak gaptek gitu loh ya, punya BB, punya Twitter, punya Facebook, saya punya semuanya, tapi yang mengerjakan dia. Slide saya tadi itu yang mengerjakan juga dia. Tapi idenya dari saya, karena saya begini, kalau kita tidak ahli di suatu bidang, serahkan sama yang ahli gitu. Tapi idenya dari kita. Jadi saya serahkan sama dia. Bulan kemarin anak saya itu manajer 15% dengan poinnya 5.100, punya penghasilan 2 juta. Wow. 14 tahun, penghasilan 2 juta rupiah sama kayak orang yang lulus S1, umurnya 22 tahun. Luar biasa banget. Bu, betapa keluarga ini buat Ibu bukan cuma my family is my spirit, bukan cuma motivasi tapi partner kerja. Gitu Bu. Benar, partner kerja. Ketiga anak saya itu membantu saya baik. Jadi gini, saya punya downline itu tetangga yang umurnya di atas 50 tahun semua. Jadi kalau mereka order, titip order ke saya via delivery. Jadi anak saya yang bertiga ini yang mengantarkan katalog, yang mengantarin orderan, yang kirim barang untuk luar kota. Mereka adalah kaki tangan saya yang membantu bisnis saya. Ide bagus ya? Ya, Ini bagus ya? jadi bukan kaki kanan dalam hal positif ya. Jadi dia yang membantu saya. Saya jadi gini, kalau saya masak di rumah, dia buka, Mama ada BB nih masuk teman, ya udah balas. Jadi sambil saya masak dia balesin. Jadi teman-teman direktur yang sini, kadang-kadang itu BB-nya yang saya balas atau Twitter yang saya balas, Facebook yang saya balas itu yang jahit anak saya. Ya, jadi gitu. Jadi kalau kita masakannya selesai, bisnisnya lancar, gitu. Itulah yang saya motivasi buat saya. Supaya saya punya banyak waktu dengan keluarga, saya juga punya banyak uang. Walaupun suami saya bekerja, suami saya itu seorang konsultan di kontraktor, tapi kan ada batas umurnya dia bekerja, gitu. Jadi kalau suami bekerja, saya bilang, oh udah saya dari suami saya aja. Ya alhamdulillah kalau suaminya masih panjang umur Bu, di rumah jangan hanya kerjanya dapur kasur sumur itu aja. Itu boleh ya, kerjaan kita utama itu siapapun jadi wanita itu akan tetap seperti itu. Tapi ada uang yang harus kita hasilkan. Tadi lihat kan foto saya itu yang senang-senang sama keluarga itu masih dalam Indonesia Bu, tidak seperti Bu Shirley yang sudah keluar negeri bersama suaminya. Tapi saya tiap tahun harus pulang kampung karena saya sendiri di sini merantau. Keluarga saya ada di Padang semua, jadi saya harus punya tabungan sendiri yang setiap tahun saya harus mengunjungi bapak saya dan adik-adik saya di Padang. Dan itu tadi saya keliling, ada di Bandung, ada di Bali, ada di Lembang. Itu happy fun kita bersama keluarga. Maaf Ibu, boleh nanya umur Ibu berapa? Umur saya 43 tahun. 43 tahun, punya 3 anak,
penghasilan yang luar biasa. Jadi yang muda masih mau beralasan, yang ibu-ibu punya anak satu masih mau beralasan, ibu ini anaknya 3. Ya, jadi saya punya bintang tamu luar biasa ini, boleh tepuk tangan? Oh ya, satu lagi ya, yang tadi yang bekerja di sini harus cepat-cepat bertobat. Bertobat gini, saya dulu berhenti kerja itu saat saya sudah mencapai level direktur. Saya menginap tiap tahun di hotel bintang 5, bos saya nggak tahu loh. Jadi kalau saya waktu menginap bulan Februari itu direktur seminar, saya ngambil cuti. Saya nggak bilang sama bos saya dapat dari Oriflame karena pikirnya gini, berbisnis dalam bisnis, kerja di restoran, tapi itu adalah buat diri saya sendiri. Jadi pas saya mau resign itu, dia bilang, kok kamu keluar? Iya, saya bilang, saya keluar gitu, saya nggak bilangin. Karena kalau kita keluar dari suatu pekerjaan, jangan pernah menjelekkan tempat berkat kerja itu. Karena di situ dulu uang kita berada, hidup kita ada di situ. Tapi kalau kita sudah punya yang lebih baik, cintailah itu. Cintailah Oriflame, cintailah Smart Club. Ya. Jadi yang masih bekerja saat ini yang masih setahun 2 tahun itu masih biasa dibanding saya. Saya resign itu Februari 2008, tapi masih dipenuhi. Sudah dikasih bosnya baru November 2009. Berarti ya intinya adalah yang masih belum tobat, segeralah tobat ya. Saya punya kejutan buat Ibu Rida. Teman-teman boleh dibantu. Saya punya kejutan sama Ibu Rida nih, karena saya bangga banget sama Bu Rida, ibu yang sangat menginspirasi. Jadi saya punya kejutan buat Ibu.